Balikpapan itu bukan daerah kaya. Nah ini harus juga saya jelaskan. Oh iya, Pak. Orang kan selalu menyampaikan bahwa Pak Balikpapan itu kan kaya terhadap Pak. minyaknya, Pak. tapi salah Mbak. Jadi Balikpapan itu kota jasa dan industri. Kata orang kaya minyak, yang punya minyak itu tetangga kami. Yang punya minyak itu Penajam Pasir Utara, kemudian Kutai Kertanegara. Nah Balikpapan diuntungkan hanya memiliki pengelolaan kilang minyaknya. Nah sehingga pertumbuhan ekonomi kita lebih ditopang dalam ekonomi kreatif dan industri-industri para pelaku yang ada di kota Balikpapan. Halo sahabat Kompas.com, selamat bergabung ke program Nusaraya bersama saya Lina Suyut. Hari ini saya sangat spesial sekali karena Nusaraya kali ini tuh kita mengunjungi kediaman Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rahmat Masud dan Ibu Hajah Nurlena. Nah kali ini kita diberi kesempatan untuk mengunjungi beberapa spot-spot wisata di kota Balikpapan. Kita juga sangat paham sekali di kota Balikpapan ini banyak destinasi kuliner dan beberapa yang memang harus kita pantau dan lihat. Nah, daripada kita menunggu terlalu lama, mari kita langsung ketemu dengan Bapak Haji Rahmat Masud. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ibu, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak kesempatannya. Kru kita bisa langsung mengunjungi kediaman Bapak dan Ibu. Padat hari ini ya Pak? Lumayan. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita langsung ngobrol aja Pak. Beberapa program-program Bapak ini kan lumayan sekali banyak menyitas beberapa program prioritas Pak. Pendidikan, kesehatan, dan juga beberapa infrastruktur ya Pak ya. Nah dari tiga program yang menyentuh ini, kira-kira bagaimana sih Pak Bapak menyikapi program ini agar semuanya sustainable dan berkelanjutan, mengingat beberapa program-program Bapak ini sudah banyak diakui di beberapa lembaga bahkan di internasional Pak. Ya baik-baik saja sih Mbak, artinya ini kita dimulai daripada komitmen kita, sehingga ya kita coba sekilas menyampaikan sedikit bahwa keinginan saya untuk terjun di birokrasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah hidup kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Tentunya dengan latar belakang kami dari swasta pengusaha, terjun di birokrasi ini kan melihat suatu skala besar terhadap masyarakat Balikpapan, bahwa kami ingin bagaimana warga Balikpapan itu sejahtera, kemudian makmur. Saya rasa itu semua pemimpin akan memimpikan demikian. Nah itulah setelah saya terjun di birokrasi ini, kami ingin melihat bagaimana program-program kami betul-betul bisa menyentuh kepada masyarakat dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Artinya selama ini kan banyak hanya orang menyampaikan program-program ini tapi tidak sesuai dengan kenyataan dan realitanya. Nah tentunya dengan saya menjabat sebagai wakil wali kota waktu itu dan kemudian dipercaya menjadi wali kota, ya tentunya bisa mengambil satu kebijakan dan keputusan. Dan dalam keputusan inilah, dalam program saya ada 9 prioritas yang kami utamakan. Ada 3 yang sangat prioritas, yaitu pertama good government, artinya pemerintahan yang baik kami kelola dan tentunya kami susun dengan baik. Karena tanpa pemerintahan yang baik, sistem ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah yang kedua adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Itu yang menjadi fokus kami, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena aku yakin kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya latar pendidikan anak-anak kita tentunya harus kita perbaikin dulu, termasuk infrastrukturnya. Dan yang kedua, masalah kesehatan. Tidak mungkin anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas kalau kesehatannya juga tidak baik. Nah dalam 9 program prioritas kami yang 3 itu, yang kami langsung implementasikan di lapangan, satu dengan pendidikan BPJS gratis, dengan pendidikan seragam gratis dan SPP bagi swasta yang kami subsidi.
dan yang kedua adalah masalah kesehatan. Seluruh BPJS kelas 3 warga Kota Balikpapan kami gratiskan. Gitu, Mbak. Mau jadi warga Balikpapan? Oh ya, bikin KTP di sini berarti saya ya Pak ya. Ya. Kira-kira kalau dari Ibu, Bu, mengimbangi waktu Bapak, terus sebagai Ibu PAUD, terus Ibu PKK, dari mulai menjabat wakil sampai dan sekarang, ada tantangan nggak sih Bu? Atau, aduh kok jadi tambah banyak kerjaan nih buat Ibu atau seperti apa Bu? Ya, bagaimana Bapak? Ya, semenjak Pak Wali Kota yang menjabat menjadi Wawali kemarin, ya jadi memang perubahannya sangat drastis ya untuk saya, karena backgroundnya saya ini kan sebagai ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga. Ya, yang mengurus saya kan dan anak-anak saja. Mengurus suami dan anak-anak. Anak saya ya lumayan berapa ya? Lumayan banyak gitu ya. Baru 6 anak saya. Jadi sebagai istri ya saya harus belajar gitu. Bagaimana saya mendampingi Bapak di birokrasi, tentunya banyak hal yang berubah bagi saya. Ya, dengannya berjalan ya saya sering ke lapangan ya, belajar dengan yang lebih tahu dengan adanya birokrasi ini ya insya Allah ya alhamdulillah ya saya bisa menjalankan dengan baik. Tapi hati tidak berubah kan? Tetap Pak Wali Kota. Mantap. Sampai Ibu ini ya kemarin tuh beberapa tahun lalu menciptakan beberapa batik. Motif batik ya, baru ya Bu ya? Ya. Boleh ceritakan mungkin Bu? Ya, ini karena kami dulu tinggalnya betul-betul di Kalimantan gitu ya, di Kalimantan Timur khususnya di PPU. Jadi masa kecil ya kami dulu bermainnya di alam gitu ya. Alam. Ya di alam. Jadi setiap perjalanan kami pulang sekolah gitu ataupun kami bermain dengan teman-teman itu pasti ketemu dengan namanya buah kelubut. Buah kelubut. Oh, kelubut itu buah, Bu ya? Iya, buah kelubut. Nah, di situ saya melihat buah kelubut ini buah yang yang di dalamnya itu ada buahnya terus dilapisi dengan kulit gitu, terus dilapisi lagi dengan bulu-bulu. Jadi story bagi saya itu ini buah memang sangat dilindungi gitu. Jadi saya bagaimana Balikpapan ini benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi filosofinya ke situ. Semoga saja dengan adanya batik kelubut jadi beraneka ragam jenis UMKM. Jenis dari motif. Batik Balikpapan itu beraneka ragam. Jadi masyarakat bisa memilih dan saya menjadi pelopornya gitu. Mantap. Karena memang kan di Balikpapan sendiri Pak terdiri dari 246 pelaku ekonomi kreatif ya Pak ya. 246. Nah itu kira-kira apa sih Pak yang Bapak lakukan? Bapak bina seperti apa? Karena ini makin dari tahun ke tahun ini makin berkembang Pak, makin menjamur. Apakah Bapak menstimulus dengan beberapa konsep program atau seperti apa? Ya memang kalau UMKM di Balikpapan ada sekitar 246, yaitulah program pemerintah itu bagaimana mensupport mereka ya baik melalui pendidikan dan pelatihan dan termasuk juga berkoordinasi dengan dinas kami ya kalau memang diperlukan satu pelatihan ataupun modal kerja itu juga kita bisa realisasikan. Karena jujur Mbak, pelaku UKM ini semenjak pandemi justru UMKM inilah yang mempertahankan perekonomian kita ini. Itu udah memang harus kita akuin. Makanya kita juga fokus terhadap UMKM khususnya di Kota Balikpapan karena Balikpapan gini Mbak, Balikpapan itu bukan daerah kaya. Nah ini harus juga saya jelaskan. Oh, iya, Pak. Orang kan selalu menyampaikan bahwa Balikpapan itu kan kaya terhadap minyaknya tapi salah Mbak. Jadi Balikpapan itu kota jasa dan industri. Balikpapan dengan luas 52.000 hektar hanya memiliki 6 kecamatan dan 34 kelurahan dengan penduduknya sekitar kurang lebih 700.000 lebih di Balikpapan. Dan Balikpapan kata orang kaya minyak, yang punya minyak itu tetangga kami. Yang punya minyak itu Penajam Pasir Utara, kemudian Kutai Kertanegara.
Nah, Balikpapan diuntungkan hanya memiliki pengelolaan kilang minyaknya. Oke. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi kita lebih ditopang dalam ekonomi kreatif dan industri-industri para pelaku yang ada di kota Balikpapan. Nah, itulah komitmen kami bagaimana UMKM, teman-teman, khususnya kami perintahkan kepada dinas terkait, khusus dinas UMKM, untuk bisa betul-betul memanfaatkan potensi para pelaku UMKM kita. Tentunya dengan menciptakan sumber daya manusianya yang penting, dan kemudian yang penting dia tidak gaptek. Dia tidak gaptek. Nah, mereka harus menguasai karena di zaman globalisasi dan zaman IT sekarang ini tentunya melek itu semua. harus melek dengan digital. Berarti kalau itu program kita. Benar Pak. Berarti kalau seperti ini Bapak sudah siap ya Pak menjadi Balikpapan itu gerbang dari ibu kota negara. Sangat siap Balikpapan. Kira-kira apa sih Pak strategi Bapak agar menjadi optimal Pak, tidak hanya menjadi penyangga dari IKN di PPI Pak? Jadi sekilas sedikit saya sampaikan juga bahwa saya menyampaikan sering sama warga Balikpapan, ada tidak adanya IKN, Balikpapan itu akan tetap mempersiapkan dirinya sebagai salah satu kota yang modern, smart city, dan tentunya kota yang terbaik di Republik ini. Itu ada tidak adanya IKN. Ada atau tidak ada IKN? Nah, terhubung dengan adanya IKN, ini artinya mempercepat program-program pemerintah untuk lebih cepat lagi. Didukung tentunya, pasti akan didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Karena Balikpapan dengan letaknya yang sangat strategis sebagai penyangga ibu kota negara, tentunya memiliki peranan yang sangat strategis. Suksesnya ibu kota negara, pembangunan ibu kota negara nanti juga Balikpapan sangat berperan. Karena orang akan masuk, mobilisasi, semua nanti pasti akan singgah di kota Balikpapan. Balikpapan diuntungkan dengan infrastrukturnya. Balikpapan salah satu di antara yang aktif bandara internasional yang ada di Kalimantan. Bukan di Kalimantan Timur nih, yang ada di Kalimantan. Itu bandara internasional. Dan yang kedua secara transportasi lautnya, Balikpapan memiliki letak yang sangat strategis dengan pelabuhan laut internasionalnya. Yang letaknya yang ada di kota Balikpapan. Nah, itulah kenapa saya katakan kepada seluruh warga kota Balikpapan, ayo kita jangan sampai menjadi penonton di rumah kita. Tapi tentunya pemerintah juga harus punya peran aktif untuk mendorong dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ingat, kita jangan sampai menjadi penonton dan jangan hanya berleha-leha. Dengan semangat, dengan kerja keras, insya Allah ya seperti dalam ayat menjadi wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, kami akan bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan potensi ibu kota negara ini. Balikpapan harus memiliki peranan yang sangat strategis. Gitu, Mbak. Berarti karena Bapak sudah menyiapkan program besar nih Bu, berarti Ibu sebagai Ketua Dekranasda nih Bu. Karena kan kota Balikpapan menjadi kota jasa, gerbang utama ke IKN, terus ke Samarinda mungkin ya, karena ya semuanya memang mayoritas menujunya ke sini. Kira-kira Ibu punya program apa sih Bu untuk UMKM, terus kemudian ekonomi kreatif milenial Bu, karena kan Ibu dan Bapak ini termasuk pemimpin milenial loh. Kalau kita kan milenial ya. Nah, kira-kira Ibu punya apa nih Bu yang udah Ibu siapkan untuk menggrab semua pasar? Punya semuanya Bu ya. Punya semua ya. Agar itu tadi, karena begitu kita lihat aja tadi kesini kita udah mau beli ini, udah mau beli itu. Nah, kira-kira Ibu monggo Bu, kira-kira ke depan tuh atau juga plus juga dengan destinasi wisata Bu. Kira-kira saya harus kemana sih ketika nanti ke Balikpapan? Monggo. Sebenarnya cita-cita itu mulai dulu ya. Bagaimana UMKM Kota Balikpapan ini naik kelas gitu ya. Naik kelas. Ya, karena Balikpapan ini kan kota miniaturnya Indonesia. Di sini semua suku ada. Jadi, tapi bagaimana Balikpapan itu punya ciri khas sendiri gitu. Balikpapan ini terkenal dengan kepitingnya. Jadi bagaimana warga kota Balikpapan itu melihat peluang yang ada. Nah, peluang yang ada ya bagaimana kita menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, tentunya dengan adanya peluang yang kita dapatkan sekarang ini, kita melakukan ya kayak pelatihan itu ya, pelatihan kepada memang pelaku-pelaku UMKM dengan kita mendatangkan ahlinya. Nah, ahlinya mungkin ya bisa dari daerah Jawa, mungkin ya memang dari kemasannya harus diperbaiki, rasanya harus diperbaiki gitu ya.
Nah, bagaimana orang tuh melihat UMKM khususnya di kuliner maupun di snack ya, orang tuh melihat kemasannya cantik gitu ya, sehingga orang menarik. Nah, bagaimana rasanya? Nah, rasanya itu kita harus cari ciri khas sendiri Kota Balikpapan. Nah, inilah diolah ya, mulai dari kepiting kita macam-macam ya, macam-macam macam-macam variannya ya Bu ya, iya, variannya dibikin ya, keripik, ada dibikin ya, apa, betul, masakan ala apa ada gitu ya Bu ya? masakan apa namanya sekarang itu amplang rasa kepiting, terus tuh cimi-cimi rasa kepiting Iya, aduh, gitu. enak banget tuh. Jadi semuanya serba kepiting. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana dengan adanya cita-cita saya seperti itu. Nah, sekarang pepaya. Nah, pepaya juga iya. Sekarang saya menginginkan pepaya Balikpapan itu kan manis. Nanas juga manis ya. Nanasnya Saya juga manis manis. enggak? Ibu manis nggak Pak? Dibikin apa Ibu pepaya Iya. itu Bu? Pepaya itu kami memiliki ada 40 macam pepaya yang kita olah gitu. Oh, oke. Nah, jadi alhamdulillah UP2K kami di PKK itu jadi juara 1 se-Kalimantan Timur. Jadi kita olah, jadi kita bagaimana pepaya ini tidak monoton cuman untuk dimakan, dikupas, dimakan gitu, tapi macam-macam bisa menjadi suatu olahan baru gitu ya. Inovasi ya, jadi berinovasi untuk menciptakan makanan yang berkualitas, berbagai macam, tapi orang melihat, ternyata pepaya ini aneka ragam bisa diolah ya. Nah, jadi seperti jadi itu. banyak sekali ya, bentuknya. banyak macamnya. Iya, memang karena kalau saya tuh alhamdulillah juga setiap tahunnya tuh ke Balikpapan Pak. Jadi memang salah satu oleh-oleh yang paling banyak dan menguras itu dari Balikpapan. Selain itu saya suka karena tata kota letaknya yang ramah, bersih juga Pak. Nah, ini juga sebenarnya kan menjadi apresiasi buat Bapak ya dari WWF ya Pak ya. Sebanyak penghargaan Adipura 18 kali ya Pak. 18 kali, Itu ya. kalau boleh tahu apa sih Pak tipsnya? Kira-kira apa yang Bapak bikin, Bapak disiplinkan ke masyarakat agar itu tuh sampai 18 kali itu kan sesuatu hal yang nggak biasa Pak. Itu ada tipsnya mungkin Pak? Ya, itu tadi saya bilang komitmen kita, terutama melibatkan semua peranan masyarakat, melibatkan semua stakeholder. Nah, edukasinya adalah membudayakan itu semua. Oke. Nah, yang susah ini kan membudayakan hidup sehat, membudayakan budaya bersih, membudayakan buang sampah jangan sembarangan. Nah, tapi itu juga perlu pengawasan oleh pemerintah. Dalam hal ini kan OPD-OPD yang terkait dari dinas, kemudian dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Nah, itulah komitmen kita sehingga dalam mendukung Kota Balikpapan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang tentunya sustainable, ya, kami juga terus dilanjutkan dengan terjadi ketika peralihan tongkat kepemimpinan kami ya, komitmen kami pertama yaitu bahwa menyediakan kawasan kawasan lindung sebesar 52% dan 48% yang dapat digunakan sebagai kawasan budidaya. Artinya 52 itu kawasan nggak boleh diganggu. Itu ya komitmen. kuncinya, Iya. komitmennya di Dan situ 48% ini kawasan budidaya yang dipakai untuk bisa kegiatan perkantoran, perumahan. Kami sangat sangat komitmen sekali terhadap lingkungan. Kayak itulah kami sering diberikan penghargaan, termasuk yang terakhir kemarin kita mewakilin Asia Tenggara, Indonesia mewakili itu Kota Balikpapan. Iya. Ya, untuk sustainable city. Nah, ini yang bagian itulah saya bilang komitmen sebenarnya kita untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat. Dan di antara itu juga Mbak, terhadap lingkungan, alhamdulillah Balikpapan ini juga menerapkan satu perda pelarangan penambangan yang ada di Kota Balikpapan, termasuk penambangan batu bara. Oh, penambangan itu. Nggak boleh. Dari 10 kabupaten kota kita hanya Balikpapan yang melarang ada penambangan, walaupun Balikpapan ini memiliki potensi penambangan batu bara, tapi kita Tapi eksplorasi. itu sebenarnya ada hambatan nggak sih Pak, kendala Pak? Karena kan nggak semuanya bisa kita drive ya Pak. Penambangan, terus area yang dilindungi itu kan pasti banyak yang nggak suka gitu loh Pak. Ya kan perlu pengawasan, makanya diterapkan perda. Jadi bagi yang melanggar kan ada sanksi hukumnya. Nah, itulah komitmen kami ya, sehingga kembali lagi
terhadap komitmen itu semua, pengelolaan sampahnya kami juga, kemudian komitmen pengelolaan ruang terbuka hijau. Insya Allah mudah-mudahan Adipura penghargaan-penghargaan lain terus kami bisa pertahankan dan tentunya kami juga bisa tingkatkan. Dan yang paling penting itu semua Mbak adalah bukan hanya meraih satu penghargaan yang kita banggakan, tapi bagaimana bisa mengimplementasikan penghargaan itu sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada Kota Balikpapan. Itu sebenarnya. Baik Pak, menarik sekali sih Pak, memang karena seluruh mata memandang mengenai IKN Pak. Iya. Nah kira-kira sih Pak, kalau saya boleh kasih Bapak waktu nih Pak, kira-kira Bapak ingin menyampaikan apa kepada regulator Pak untuk mungkin mensukseskan dari berbagai sisi tentang program IKN ini Pak? Baik, makasih Mbak. Siap. Sebenarnya yang paling penting adalah bahwa kami sepakat dan setuju dan berkomitmen bahwa Kalimantan Timur, seluruh kabupaten kota pasti akan mendukung dan mensukseskan pemindahan ibu kota Nusantara baru di Kalimantan Timur. Dan tentunya dengan harapan bersama bahwa jangan sampai keterlibatan ini tidak mengakomodir semua elemen masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Ya khususnya juga pemangku kebijakan daerah di sini. Kita tidak menuntut apa-apa. Tentunya kita berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan ini Mbak. Tapi paling tidak keterlibatan kepala daerah, komunikasi kepala daerah dari otoritas IKN itu sendiri mampu bersinergi dan berkomitmen dan tentunya berkomunikasi kepada seluruh kepala daerah, khususnya yang ada di penyangga ibu kota negara ini. Karena apa? Karena suksesnya pemindahan ibu kota negara ini juga tergantung dari daerah-daerah sekitar kabupaten ini. Di antaranya Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian Samarinda, Kutai Kartanegara, dan tentunya Balikpapan. Dan Balikpapan inilah juga yang sangat memiliki peranan sangat strategis. Keterlibatan ini bukan kita diminta untuk langsung untuk terlibat dalam IKN, tidak. Paling tidak ada koordinasi karena kami persis tahu mengetahui wilayah-wilayah kami. Mau dijadikan daerah apa, karena kami juga sudah menyampaikan tadi sebelum adanya IKN ini bahwa pemerintahan Kota Balikpapan kan sudah memiliki regulasi-regulasi terhadap kawasan-kawasan yang memang ada peruntukannya, termasuk 52% kawasan hutan lindung dan 52% kawasan hutan lindung dan 48% untuk kawasan pemukiman. Nah, jangan sampai ini terbentur sehingga tata kelola perkotaan kami nanti akan berubah desainnya. Nah, itu harapan kami, ya kami mendengar dan tentunya pemerintah pusat mampu berkomunikasi dan melibatkan sehingga daerah-daerah penyangga ini, apalagi Balikpapan, tidak menjadi penonton terhadap pembangunan ibu kota negara. Itu yang paling penting. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, kira-kira Bapak nih punya mimpi ke depan tentang Balikpapan itu seperti apa sih Pak? Mimpi Bapak ke depan Pak? Sebenarnya panjang yang ingin saya sampaikan Mbak. Panjang ya Pak ya? Sebenarnya panjang, saya akan singkat saja. Karena gini, sebelum saya terjun ke birokrasi tahun 2010, itu saya sudah punya mimpi 100 tahun Kota Balikpapan. 100 tahun Kota Balikpapan. Untuk kita bisa mewujudkan bagaimana cita-cita saya, itu pun saya sayembarakan saya sayembarakan mimpi 100 tahun Balikpapan. Pada tahun 2010, jauh saya sebelum di birokrasi, itu uang masih pengusaha lah waktu itu. Dan alhamdulillah Mbak, dengan ada IKN ini ternyata mimpi ini tidak sampai 100 tahun. Ya, mimpi saya, kita memiliki letak geografis yang sangat strategis ini Kota Balikpapan. Dia berhadapan dengan Selat Makassar, jalur Alki 2, alur laut Indonesia ya, sekarang menjadi jalur laut perdagangan internasional, di dekat dengan daerah-daerah yang kaya terhadap pertanian dan peternakannya, yaitu Sulawesi. Saya ingin sekali Balikpapan ini minimal sama seperti Singapura atau bahkan melebihi daripada Singapura. Ini mimpi saya. Satu, Kalimantan Timur kaya terhadap sumber alamnya. Ya, letak Kota Balikpapan. Singapura itu tidak memiliki hutan, tapi pengekspor kayu di dunia. Singapura itu tidak memiliki kebun sawit, tapi dia pengekspor CPO di dunia. Singapura tidak memiliki eksplorasi minyak, tetapi dia pengekspor minyak di dunia. Balikpapan, kiri, kanan, maju, depan, samping, semuanya itu bisa didukung, batu baranya, hutannya,
CPO-nya, kebun sawitnya. Saya ingin sekali dengan letak Balikpapan yang sangat strategis ini bisa menjadi role model untuk kawasan industri kita, untuk menampung kawasan industri kita, untuk bisa bahkan bisa melebihi daripada Singapura. Itu yang menjadi cita-cita saya dan insya Allah itu akan bisa terwujud. Amin Pak, Nah, semangat insya Pak. Allah. Ibu tolong bantu dampingi Bapak Siap. sampai semua mimpi. Ini sudah udah lumayan lama kita berbincang ya Pak, obrolan seru, tapi memang kita harus sudahi ya Pak ya. Terima kasih Ibu waktunya, Bapak Wali Kota terima kasih waktunya. Demikian obrolan kita bersama dengan Bapak Wali Kota Balikpapan, Haji Rahmat Masud dan Ibu Hajah Nurlena sore kali ini langsung di kediaman beliau di Kota Balikpapan. Teman-teman semuanya jangan lupa tetap menyaksikan program Nusaraya di program channel kompas.com, like dan subscribe link channel YouTube kompas.com. Kita ada pantun ya Pak ya. Bawa payung jangan lupa taruh di tas paling depan. Cakep. Mari berkunjung ke Balikpapan. Cakep. Saya tambahin Siap. dekat. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan lele direbus pakai kayu bajaka. Cakep. Makin cepat makin bagus. Tidak usah bertele-tele bosku. Adakah? 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 Terima kasih Ibu, terima kasih. Satu Salam. lagi pantun ya, biar Satu nanti lagi ada. pantun. Pantunnya satu lagi. Kutulis sebuah puisi. Cakep. Ku baca di suatu tempat. Cakep. Jika ingin tinggal di kota negeri kita, Balikpapanlah yang paling Paling tepat. Mantap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik sahabat kompas.com, terima kasih. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.